Kami CGP Angkatan ke-11 dari Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana itu terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Multia Evalina dari SMAN 1 Kecamatan Situjuh Limonagari. Rekan saya Wenita Yulvia dari UPTD SD Negeri 04 Situjuh Banda Dalam. Dan rekan saya Delza Anggelia Alista dari UPTD SMP 1 Kecamatan Situjuh Limonagari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Maaf sebelumnya Bu Lili, apakah saya mengganggu waktu Bu Lili? Tidak, Ibu Delza ya. Ayo perkenalkan, ini Bu Delza, Bu Eni. Nah, Bu Delza, Bu Delza nanti akan konsultasi waktu kita laksanakan coaching. Jadi kita akan lakukan sama Bu Delza. Apa ya Bu Eni ya? Apa Bu Lili? Silakan Bu Delza. Terima kasih Bu Lili. Ini seperti percakapan kita kemarin. Kira-kira bisa. Ya Bu Lili, kemarin kan saya sudah cerita sama Bu Lili kalau kelas saya itu sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu merupakan kelas yang paling pasti Bu Lili. Jadi anak-anaknya tidak aktif seperti anak-anak yang dulu. Iya, susah sekali Bu Lili diajak bermain, dia tidak mau, diajak bernyanyi, pada diam semuanya Bu Lili. Seharusnya kalau kelas 1 itu kan kelas yang ceria. Nah, kalau kelas 1 itu pada tahun-tahun sebelumnya apa yang saya bawa ke kelas itu selalu antusias Bu Lili. Tapi tahun sekarang sangat jauh berbeda sekali. Jadi nanti dari kita hari ini siapa yang mau menyampaikan? Saya ingin nanti Bu Lili, saya bisa mendapatkan ide-ide bagaimana supaya saya bisa mengajar di kelas itu bisa membuat siswanya aktif, siswanya ceria, siswanya antusias dengan pembelajaran yang saya berikan Bu Lili. Ya, jadi mudah-mudahan nanti memang pembicaraan kita hari ini bisa menghasilkan solusi yang terbaik ya Bu Eni ya. Iya. Sekarang pertanyaannya menurut Bu Eni kira-kira apa penyebabnya sehingga anak-anak itu menjadi tidak aktif atau pasif gitu? Itulah yang menjadi pertanyaan saya Bu Lili. Kadang saya selalu merenung apa ya penyebab anak ini seperti ini. Kenapa mereka sulit sekali saya ajak untuk belajar. Kemudian sudah juga saya sharing dengan teman-teman di sekolah bagaimana ini, apakah saya yang tidak bisa mengajar. Sudah seperti itu, kadang saya sudah putus asa juga Bu Lili. Iya. Melihat anak-anaknya yang diam, Iya. jadi kita perlu kurang semangat juga. Iya Bu Lili. Akhirnya pertanyaan pada diri sendiri sebenarnya apa penyebabnya. Nah, kalau dilihat dari pembelajaran di kelas minggu ini, apa sebenarnya ini? Apa masalahnya di mana? Mungkin bawaan dari rumah kita tidak boleh menjalankan kematian. Kalau saya sudah beberapa kali saya panggil orang tuanya, temannya orang tua
mereka itu tingkatannya atau kepengennya ya megang HP, kita kasihkan misalnya model pembelajarannya video itu mereka jadi kurang berminat. Nah, lalu dari sana rencana aksi apa yang mau gue lakukan? Mungkin selanjutnya Bu Lili, saya akan ulang lagi kolaborasi dengan orang tua Bu Lili, sehingga bagaimana anak-anak ini bisa kurang main HP-nya. Apa kira-kira solusi dari orang tua ini? Ditanyakan lagi sama orang tua Ya, dengan kolaborasi dengan orang tua. ada kolaborasi dengan orang tua Bu Lili. Tentunya dulu dengan kolaborasi ya, apakah itu orang tua yang datang ke sekolah atau guru yang melakukan kunjungan rumah. Iya Bu Lili. Kalau kunjungan rumah itu bagus sekali ya Bu Lili. Iya itu. Ya, mungkin nanti bisa saya cobakan Bu Lili untuk kunjungan rumah, nanti saya cobakan supaya bisa tahu juga bagaimana di rumah, bagaimana apa dia sehingga pasti di kelas. Iya. Jadi dengan kunjungan rumah itu Pak, gue ini bisa melihat bagaimana kondisi mereka di rumah. Selain itu masalah HP atau ada masalah yang lain yang mungkin saja menjadi penyebab anak-anak itu pasti belajar di sekolah. Nah, jadi kira-kira siapa yang bisa membantu gue ini melaksanakan aksi yang ini? Kalau untuk kunjungan rumah mungkin saya kolaborasi dulu dengan atau konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Setelah itu kolaborasi dengan rekan sejawat. Apabila sudah ada izin dari kepala sekolah, baru kami akan mengadakan kunjungan rumah. Iya, berarti ada kolaborasi dengan kepala sekolah dan yang sekolah. Kira-kira kapan gue ini melaksanakan ini? Kalau sekarang hari Rabu ya Bu Lili ya, mungkin saya kolaborasi dulu dengan teman-teman sejawat di sekolah Bu Lili. Paling cepat minggu depan Bu Lili. Ya, kalau melaksanakan menurut perkiraan gue ini itu progresnya itu baru nampak waktunya berapa lama? Kalau kunjungan rumah kita kan susah berapa lama untuk berhasilnya, kita susah ya Bu Lili ya. Tapi saya akan berusaha Bu Lili. Usahakan dulu kolaborasi di sekolah, baru usahakan kunjungan rumah, nanti baru bisa dilihat berapa bisa keberhasilan saya. Kan semuanya lancar dan kegiatan yang dipenuhi. Lalu komitmen apa yang diterapkan untuk melaksanakan aksi ini? Komitmen saya yaitu tadi Bu Lili, kolaborasi dengan orang tua. Ya, kolaborasi dengan orang tua, Kolaborasi dengan rekan sejawat dan pimpinan. Lalu adakah rumah seperti apa yang boleh dilakukan dari pihak lain di saya atau misalnya teman sekolah atau keluarga di rumah itu seperti apa yang boleh harapkan? yang diharapkan kalau tadi sudah ada dukungan dari rekan sejawat dan orang tua ya Bu Lili ya. Kemudian kalau seperti saya dengan Bu Lili sekarang itu kan buku yang saya harapkan Bu Lili bisa memberikan harapan-harapan atau solusi ya. Boleh dikatakan solusi, membantu saya mencari solusi gitu ya Bu Lili ya. Itu harapan saya. Kemudian dari dukungan dari keluarga itu jelas yang pertama Bu Lili. Saya berterima kasih karena Bu ini apa namanya dari percakapan kita ini Bu ini sudah merasa mendapat dukungan. Kemudian saya juga selalu mendoakan supaya Bu ini tetap kuat, tetap semangat, tidak terbawa dengan pasifnya anak-anak, gitu ya. Bagaimanapun juga namanya anak-anak Bu ini mungkin perlu sedikit dorongan dari kita sehingga baru mereka bisa aktif belajar. Iya Bu. Ya, kemudian kan kita sudah lama nih Bu ini melakukan percakapan. Iya. Sekitar beberapa menit lah, ya 10 atau 15 menit. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bu ini? Saya lega sekali Bu Lili, senang sekali karena bisa di coaching sama guru hebat seperti Bu Lili. Sebab banyak rasa yang terpegang di hati bisa saya keluarkan, bisa dibantu untuk menyelesaikannya, mencari
Kemudian mudah-mudahan ya berhasil dalam waktu yang tidak terlalu lama Bu Eni, dan semuanya dilancarkan saja. Amin. Terima kasih banyak Bu Riri sudah membantu saya mengeluarkan semua unek-unek yang saya punya. Rasanya beban yang ada di kepala itu sudah terangkat Bu Riri. Oh iya. Sebagai besarnya sudah terangkat Bu Riri. Sekarang diminum dulu, benar saya silakan diminum. Kita diminum Bu Eni. Iya Bu Ya, Riri. ya. Terima kasih Bu Riri. Mungkin masih dalam perjalanan kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa jadi disarankan. Ya. Maaf dulu Bu Delsa, sebelumnya saya belum memberitahu ya kalau hari ini kita akan coaching dilihat oleh Ibu Riri. Perkenalkan dulu Bu Delsa, Ibu Riri. Ya. Silakan duduk Bu. Bu silakan duduk. Makasih Bu Eni. Iya. Maaf ya Bu Riri ya, saya duduknya agak menyamping. Biasa aja. Iya. Dan apa kabarnya Bu Delsa? Alhamdulillah. Baik. Iya, alhamdulillah baiknya. Oh, Bu Delsa, kemarin Bu Delsa kan sudah cerita sama saya kalau hari ini Bu Delsa akan berkunjung ke sekolah saya dan ada sesuatu hal yang mau Bu Delsa ceritakan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Delsa. Gini, Bu Eni, saya ingin menceritakan yang saya rasakan belakangan ini. Saya alhamdulillah dipercaya oleh pihak sekolah menjadi koordinator kelima di sekolah saya. Cuman yang menjadi beban pikiran saya di sini adalah tugas itu diberikan semuanya ke saya gitu. Jadi apapun itu seolah-olah semuanya tentang kelima itu tanggung jawabnya koordinator gitu. Jadi saya sulit juga mengerti pelatihan tentang koordinator itu kelima itu. Saya juga tidak tahu, memang masih abu-abu bagi saya ini. Jadi itulah menjadi beban pikiran saya. Makanya saya ingin berbagi dengan ibu ini. Jadi judulnya sekarang berat bebanku yang biasa. Jadi nanti kan kita mau cerita-cerita nih, kita mau coaching. Jadi apa yang Bu Delsa harapkan setelah kita coaching nanti? Yang saya harapkan di sport kita ini, saya yakin ada jalan keluar di dalam beban pemikiran saya sekarang. Adalah sedikit teman-teman bisa membantu saya yakni dengan tugasnya masing-masing. Di kelima itu kan bukan hanya tugasnya koordinator saja, tapi ada fasilitator dan wakil kepala daerah. Jadi semua membantu tidak bukan ke saya juga bingung dirinya Bu Eni, mulai dari kekuatan modul, KPD-nya, semenjak awalnya saya memikirkan sekarang munculnya ini dari koordinator. Iya, Bu Delsa seperti itu ya. Jadi Bu Delsa merasa sekarang semua kegiatan pekerjaannya numpuk, belum lagi yang di rumah ya. Belum lagi tugas pokoknya. Belum lagi tugas pokoknya. Jadi kalau menurut Bu Delsa, kira-kira apa penyebabnya sehingga untuk kegiatan kelima ini semuanya dicurahkan kepada Bu Delsa? Belum tahunya tugas pokok itu oleh koordinator karena kami minimnya pelatihan itu. Jadi praktek Kiplet aja ini dipilih sama kepala sekolah dan wakil dalam koordinator yang cuma seperti itu pelatihan tidak ada. Oh, jadi karena belum ada pelatihan, Bu Delsanya asal main tunjuk saja sehingga karena kita yang jadi koordinator, Iya. semuanya diserahkan ke Iya, kita. saya juga merasa bertanggung jawab. Jadi kalau keadaan di sekolah Bu Delsa seperti itu, kira-kira kondisi ideal yang bagaimana yang Bu Delsa harapkan? Kondisi
saja hal yang sudah Bu Delza lakukan untuk mengatasi? Yang pertama saya berkoordinasi dengan Wakil. Jadi solusi yang beliau tawarkan pemimpin sekolah itu adalah ya ikuti latihan. Kalau itu solusi yang sudah Bu Delza lakukan, selain solusi tersebut mungkin ada metode lain, metode apa saja yang sudah Bu Delza lakukan? Metode yang saya lakukan yaitu melalui Kombel kami setiap minggu pasti akan melaksanakan kegiatan. Di sana saya masuk memberitahukan apa sih kegiatan kita, apa sih yang fasilitator, apa tugas koordinator, tidak perlu diberatkan semuanya pada saya. Kalau menurut Bu Delza, rencana apa yang akan Bu Delza lakukan sehingga masalah yang tadi beban yang berat tidak diserahkan ke Bu Delza semuanya, kemudian Bu Delza bisa berbagi dengan rekan guru yang lain. Kira-kira apa rencana yang akan Bu Delza lakukan? Ya, terus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil dan meminta juga untuk kepala sekolah menginisialkan pelatihan dan juga pelatihan mendatangkan narasumber yang punya kompetensi untuk lingkungan. Ya, bagus sekali ya Bu Delza, ya rencananya bagus sekali ya. Jadi kalau Bu Delza mau mengadakan pelatihan ini, kira-kira kapan rasanya Bu Delza bisa mewujudkan? Mewujudkan itu tergantung persetujuan sekolah karena itu menentukan juga dengan dana. Iya. Saya juga tidak bisa memastikan kapan sekolah dan bendahara pos itu bisa menyetujui proposal atau pendapat yang saya ajukan kepada masyarakat. Oh iya sekali ya. Jadi kan nanti Bu Delza akan mengadakan pelatihan nih. Kira-kira siapa saja yang akan membantu Bu Delza untuk berkolaborasi tadi? Yang pertama itu adalah kepala sekolah. Iya. Yang kedua adalah wakil dan yang ketiga adalah rekan sejawat karena beliaulah yang fasilitatornya, beliaulah yang menghadapi Kalau Bu Delza mau mengajak teman berkolaborasi, kemudian mau mengadakan pelatihan seperti yang tadi, kira-kira waktu yang terdekatnya kapan Bu Delza mau mengadakan pelatihan? kemarin kepala sekolah setelah saya informasikan seperti itu meminta seperti itu beliau mengatakan sebenarnya kira-kira diajar Alhamdulillah sekarang sudah ada angin segar dari kepala tapi sekolah. belum tentu terrealisasi juga Bu Edi. Ya mudah-mudahan terrealisasi Bu Delza. Kita harus selalu berpikiran positif Bu Delza, Ya. supaya setiap kegiatan kita itu selalu berjalan lancar. Kita selalu menjadi manusia-manusia yang hebat dengan selalu berpikiran positif Bu Delza. Kemudian apa komitmen Bu Delza dalam melaksanakan kegiatan kelima ini? Tadi kan bebannya ke Bu Delza, kegiatan tersebut rencananya modulnya semuanya diserahkan ke Bu Delza. Kemudian Bu Delza mau mengadakan pelatihan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi kan. Komitmen Bu Delza apa kira-kira? Komitmennya yaitu mungkin berbagi praktek baik kepada rekan-rekan sejawat secara kontinu, Iya. berkelanjutan, tidak bisa terputus. Hari ini dilakukan, besok tidak, dilakukan secara berulang, mensosialisasikan apa sih fungsinya sebagai fasilitator. Mungkin Bu Delza ya. Bu Delza, tadi kita sudah banyak bercerita kan, sudah panjang lebar, mungkin ada sekitar 10 menit sudah kita bercerita. Kemudian diperhatikan oleh juga observernya
Bu Delsa hebat seperti itu, karena dengan orang lain memberikan kepercayaan kepada kita, padahal kita merasa kita belum punya ilmu apa-apa, sementara orang lain sudah memberikan kepada kita tanggung jawab yang sangat besar sekali. Itu menandakan kalau Bu Delsa itu orang yang hebat. Terima kasih sekali pinjamnya Bu Eni. Iya, Bu Delsa. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Delsa setelah kita bercerita tadi? Saya cukup tercerahkan ya Bu Eni ya, yang selama ini yang menjadi beban pemikiran saya sekarang sudah ada tempat berbagi. Mudah-mudahan ini suatu langkah baik buat saya, tempat berbagi dengan Ibu Eni. Mudah-mudahan selanjutnya bisa juga meluangkan waktunya, karena dengan berbagi rasanya ada sedikit lega juga. Iya, ya Bu Delsa. Mungkin ada lagi yang mau Bu Delsa ceritakan atau masih ada yang mengganjal di hatinya seperti itu? Untuk sekarang kayaknya sudah cukup Bu Eni. Sudah cukupnya. Ya Bu Riri, tadi kita sudah bercerita ya Bu Delsa ya. Bu Riri sudah mendengarkan bagaimana keluh kesah Bu Delsa. Mungkin nanti Bu Riri juga akan memberikan solusi kepada saya Bu Delsa. Mungkin ada ide-ide kebaruan juga dari Bu Riri nantinya. Terima kasih Bu Riri. Iya, ya silakan diminum dulu Ibu. Oke, terima kasih Bu Eni. Kalau gitu saya izin pamit ya Bu Eni, karena Iya. harus masuk kelas 3. Oh iya Bu Delsa. Ya, nanti dicariin oleh kepala sekolah. Saya izin dulu pamit ya, pulang ke sekolah. Iya Bu Delsa. Hati-hati di jalannya. Iya Bu Kasih Bu Delsa. Riri. Bu Delsa. Ini duduk saja, mana Pak ada kan? Buang kepala. Assalamualaikum Bu Delsa. Waalaikumsalam Bu Eni. Silakan dulu Bu Eni. Iya Bu Delsa, terima kasih Bu Delsa. Apa kabarnya Bu Delsa hari ini? Alhamdulillah Bu Eni baik. Bu Eni apa kabar? Alhamdulillah, kita sehat dan tetap semangat Bu Delsa. Alhamdulillah. Saya ada sedikit deg-degan nih Bu Eni. Deg-degan ya, karena curhatannya yang semalam. Iya. Nah, Bu Delsa, semalam kan Bu Delsa WA saya, curhat sama saya kalau pada hari ini, jadi hari ini coachingnya jadi hari ini. Insya Allah besok Bu Eni, Oh, karena ya. karena teman yang mau jadi coach itu ada keperluan keluarga juga Bu Eni. Oh, iya. Jadi Insya Allah besok beliau akan meluangkan waktu. Oh iya, jadi Bu Delsa kan mau coaching nih sama siapa Bu Delsa? Rencananya sama Bu Riri Bu Eni. Rencananya sama Bu Riri. Kapan kira-kira jam berapa Bu Delsa akan melaksanakan? Besok kira-kira jam 10 Bu Eni setelah jam Oh jam 10 ya. Untuk melaksanakan coaching besok, Bu Delsa sudah mempersiapkan diri. Insya Allah sudah siap saya siapkan dirinya Bu Eni. Yang pertama Kalau ya Prinsip apa? Action. jadi Bu Delsa untuk kegiatan coaching besok, Bu Delsa kan sudah siap. Insya Allah. Jadi kira-kira apa yang sudah Bu Delsa persiapkan untuk coaching besok? Yang pertama yang sudah saya siapkan adalah ruangan yang nyaman ya Bu Eni. Yang kedua adalah waktu supaya saya bisa mendengarkan aktif gitu kondisi saya dan kehadiran penuh untuk bagi saya Bu Eni. Iya bagus sekali Bu Delsa ya. Terima kasih Bu Eni. Iya. Jadi kalau Bu Delsa sudah ada persiapan, apa prinsip yang akan Bu Delsa pakai? Yang prinsip yang saya tekankan di sini adalah prinsip kemitraan. Kenapa saya memilih prinsip ini? Karena saya menganggap prinsip ini tidak adalah perbedaan antara coach dan coachee gitu. Supaya ada kesetaraan gitu, tidak ada saling tumpang tindih di dalamnya gitu. Ya bagus sekali Bu Delsa. Kalau kita sudah memakai prinsip kemitraan, tentu kita punya kompetensi-kompetensi yang akan kita tuju dalam coaching besok. Iya, Bu. Jadi Bu Delsa akan menekankan
tadi bahwa Bu Delza akan mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya Bu Delza bisa menggali permasalahannya dan bisa menggali solusi apa yang diharapkan oleh coach tersebut. Jadi setelah melakukan coaching tersebut, apa kira-kira harapan Bu Delza dari coaching tersebut, baik itu dari diri Bu Delza maupun dari coach sendiri? Terutama harapan saya untuk diri saya dulu ya Bu ini ya. Kenapa dari diri saya sendiri? Karena kalau saya tidak di supervisi atau diamati gitu, saya tidak bisa menilai sejauh mana kemampuan saya dalam proses coaching tersebut. Dan yang kedua untuk proses coachingnya buat coaching supaya tuntaslah permasalahan yang sedang dialami coaching tersebut. Jadi harapan Bu Delza ada yang untuk diri Bu Delza, ada juga untuk coachingnya. Tapi yang pertama untuk diri saya dulu ya Bu ini. Iya Bu Delza. Semoga besok coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Delza. Kemudian mungkin ada harapan lain kan? Untuk sekarang sih cuma itu harapannya, cuma 2 itu saja dulu harapannya Bu ini. Mungkin berjalan dengan waktu yang nanti supervisi saya mungkin ada harapan-harapan lain yang timbul setelah itu. Oh iya Bu Delza. Mungkin masih ada yang mau Bu Delza sampaikan? Tidak ada rasanya. Tapi sebelumnya besok ya Bu ini 15 menit sebelum proses coaching ya Bu ini saya hubungi Bu ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Mantap Bu Delza. Ya seperti itu yang saya harapkan Bu Delza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Didi, alhamdulillah sampai saya datang. Sore Bu Didi. Silakan duduk Bu Didi. Mohon maaf sebelumnya Bu Riri, saya tidak menginformasikan kemarin bahwa proses coaching kita didampingi oleh Bu Uni sebagai supervisornya. Gak apa-apa Bu Riri? Tapi sebelumnya ya, saya sudah ngobrol dengan Bu Rini bahwa apapun yang kita obrolkan di sini ya cukup sampai di sini saja gitu. Azas kerahasiaannya kita insya Allah terjaga ya Bu Rini ya. Nggak apa-apa ya Bu Rini ya. Sekarang ini kemarin kan kita sudah bikin kontrak ke Bu Rini ya. Bu Rini akan datang ke sini untuk menceritakan sedikit yang menanjak. Kira-kira kalau boleh cerita. Saya sekarang itu agak berkesan karena siswa saya itu sekarang kan hampir setiap hari itu menurut saya sudah sangat meresahkan banyak dari siswa saya itu dari masih belum sampai banyak. Itu tuh rentang waktunya terlambat kira-kira. Ada waktu tenggang ini sekolah berbalikan aturan atau bagaimana? Kami kan masuknya jam 7.15, jadi tengah waktu itu dikasih 10 menit gitu. Nah 10 menit, jadi 7.25 pagar sudah tutup. Ternyata sampai jam 8 masih ada siswa saya itu yang di pinggir itu. Iya, itu nongol-nongol gitu, gitu kan yang kita tiket kan. Itu saya jadinya milih Bu Delza gitu ya. Biasanya orang terlambat 5 atau 10 menit. Ini malah justru setengah jam. Ya Allah. Makanya saya jadi resah. Kira-kira dari percakapan kita apa yang boleh diharapkan dari percakapan kita? Saya berharap setelah ini dan juga Iya. jadi saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya pengen sistem sekolah saya itu memang yang lebih baik lagi dari kondisi saat ini. Yang Ibu Riri alami ini kira-kira waktunya udah berlangsung lama atau bagaimana ya? Lumayan lah belajar dalam 1 bulan ini. Ya 1 bulan ini. Kalau dulu lumayan bisa. Jadi kalau sekarang yang berbesar-besar itu kita
65% siswa saya itu tidak ada yang terlambat. Ya 5%-nya itu mungkin terlambatnya masih bisa dimaklumi kalau misalnya ada kejadian yang memang tidak terencana, misalnya ban motor pecah atau kempes gitu ya, atau karena ada halangan mendadak. Jadi bukan halangan-halangan yang menurut saya itu bisa sebenarnya diatasi, seperti sekarang misalnya. Jadi saya ingin memang siklus sekolah itu lebih nampak gitu. Dari kondisi yang Ibu Riri inginkan tadi, kondisi ideal tadi, apa yang usaha yang dilakukan? Yang pertama dulu anak-anak sendiri ya. Iya. Lalu saya setelah itu saya berkonsultasi dengan beberapa sekolah. Iya. Dan anak-anak termasuk sekarang ini saya konsul dengan saudara dalam kondisi yang baik. Iya. Jadi rencana saya setelah saya konsul dengan saudara, saya akan mengirim ke sekolah. Kemudian lagi kesiswaan. Kalau perlu nanti kita berkumpul semuanya dengan guru BK dan satpam juga. Iya. Mencari solusi dari masalah ini. Nah, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua karena ini kan masalah keterlambatannya mereka datang pagi ya. Iya. Itu pasti awalnya dari rumah. Iya. Jadi kalau kita tidak kerjasama dengan orang tua, saya kira hasilnya tidak akan maksimal juga. Tidak yang apa namanya seperti kita harapkan. Iya. Nah, itu baru yang solusi yang mungkin bisa saya lakukan nanti. Iya. Dari 3 cara atau metode yang ditemukan tadi, mulai dari kerjasama dengan orang tua, dengan sejawat dan dengan sekolah, apakah ketiga metode ini menurut Ibu Riri berhasil? Mana yang lebih berhasil? Yang bisa berhasil itu kolaborasi sama orang tua. Iya. Ya, kalau orang tua di rumah mungkin presentasinya tidak terlalu besar, kalau ngomong itu penting juga Iya. ya menunjang keberhasilan Iya. program kita ini. Tapi yang paling penting sebenarnya sekolah kalau kita bisa bekerja sama Iya. untuk mengatasi masalah siswa ini, saya kira solusinya bisa teratasi ya. Kira-kira dari angka 1, rentang angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Riri berapa tingkat keberhasilan yang sudah dilaksanakan? Kalau tingkat keberhasilan ya kita lihat dulu dari permasalahan ya. Dari permasalahan itu ketika itu kondisi sekolah saya kira ada di poin 6 ya. Setelah apa dengan orang tua itu alhamdulillah meningkat ya ke poin 8. Ya, alhamdulillah. Ya. Kira-kira siapa sih yang selama ini yang aktif selalu membantu Riri di sekolah? Yang aku bantu saya itu yang pertama di BDS. Ya. Di BDS kemudian ditambah dengan BK. Ya. Tambah dengan satpam itu tidak bisa dikecilkan, artinya BDS Iya. satpam itu sangat penting sekali Luar biasa ya, Bu. luar biasa Iya. itu membantu saya ya. Kemudian guru tiket, dan yang paling penting itu sebenarnya bimbingan Iya. Kalau tidak ada perlindungan dari bimbingan Atasannya ya. yaitu jadi itu yang sangat membantu saya dan kedepannya saya pengen merangkul semuanya, ada kelas, Iya. ya ada makan. Jadi kalau sudah kerjasama semua, insya Allah apa yang menjadi harapan saya itu bisa terwujud. Kira-kira waktu yang dibutuhkan Bu Riri untuk misalnya kerjasama dengan orang tua, dengan sejawat dan pimpinan sekolah, itu kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau saya hitung dan dari pengalaman saya di desa itu dalam waktu 1 bulan itu sudah nampak progresnya naik. Yang penting keterlibatan semua Iya. aspek ya Bu Riri ya. Ada rasa terpanggilnya. Iya. untuk, Kalau semuanya bergerak, Iya, insya Allah iya. dalam 1 bulan itu sudah bisa tertib karena Iya. anak-anak kita kan sebenarnya kalau kita gali lagi ya itu kan hanya butuh perhatian, Iya. ya, butuh konsekuensi. Maksudnya apa yang kita sampaikan itu memang nanti kita terapkan, menurut saya akan berjalan dengan baik. Biasa. selama ini Bu Riri sangat luar biasa apa namanya semangatnya kira-kira dari proses
Nggak mungkin jalan seperti jalan tol saja. Iya, lurus saja. makanya saya jadikan dia motivasi bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu pasti ada hambatan. Luar biasa sekali, Bu Riri. Semangat sekali. Oke, kira-kira setelah proses coaching kita berlangsung ini, gimana perasaan Bu Riri? Saya terus terang Bu Reza, saya merasa lega, Iya. senang ya, karena dengan ini saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan. Jadi kalau ke orang lain saya sampaikan, misalnya walaupun ini masalahnya masalah sekolah ya Bu Reza, kita tidak juga ingin orang lain mengetahui Berbagi urusan dalam pengalaman, kita. ya. Nah, tadi saya akhirnya ngomongnya dengan Bu Reza. Iya. Jadi saya merasa lega. Luar biasa sekali. Ada lagi yang perlu dibicarakan Bu Riri? Kalau saya rasa kali ini cukup biasa, saya sudah bisa apa namanya itu menangkap, Iya. sudah bisa mendapatkan solusi Hmm. yang mungkin minggu depan sudah bisa saya terapkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terwujud ya Bu Riri ya. Dan untuk selanjutnya kalau misalnya Bu Riri itu bantuan saya, insya Allah ya. Ya, terima kasih sekali Bu Reza. Iya. Ini yang saya harapkan. Jadi untuk selanjutnya kalau saya kita di coaching lagi, Bu Iya. Reza punya waktu. Iya, iya, iya. Mungkin hanya itu Bu Riri. Ya, saya kira hari ini cukup Bu Reza. Iya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga ya Bu Eni. Sama-sama, Bu Eni. Saya izin dulu. Iya. Izin dulu ya Bu Reza. Iya. Dan Bu Eni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Delza, bagaimana rasanya Bu Delza setelah coaching tadi? Rasanya cukup deg-degan, tidak percaya diri juga Bu Weni karena di supervisi kan ada kehadiran Ibu Weni di sini, tapi insya Allah luar biasa. Itu kan menurut Bu Delza. Iya. Tapi kalau yang saya perhatikan ini Iya. ya, Bu Delza itu sangat santai sekali. Iya. Kemudian kehadiran penuhnya juga ada. Apalagi ya. Kemudian si coachnya Bu Riri tadi terlihat sangat senang sekali Iya. setelah di coaching sama Bu Delza. Terima kasih Bu Weni. Padahal saya udah deg-degan loh tadi. Luar biasa sekali ya coachingnya. Terima kasih Bu Weni. Iya. Kalau menurut Bu Delza, bagaimana nih tadi pelaksanaan coachingnya sudah sampai di mana? Menurut saya coachingnya sudah menemukan jalan atau solusinya. Apakah coaching yang Bu Delza tadi sudah sesuai dengan apa yang Bu Delza harapkan seperti yang kemarin kita lakukan Bu Delza? Kayaknya masih banyak kekurangan dari sisi contohnya menggunakan aktif karena kita tahu sendiri kita dalam proses itu di dalam dana BBM jadi suasananya agak sedikit tidak kondisi jadi komunikasi tak Setelah coaching tadi Bu Delza ya, Bu Delza kan kelihatannya santai, pembawaannya santai, Bu Ririnya terlihat juga sudah menemukan solusi. Iya. Jadi saya sebagai pengamat kan, Iya. boleh tidak saya memberikan hasil pengamatan saya atau saran saya? Boleh sekali, itu yang saya harapkan dari ilmu itu adalah sebagai apa namanya ilmu baru buat saya. Apakah saya sudah sempurna dalam pelaksanaan coaching ini? Itulah saya gunanya dan minta ilmu kemarin untuk menjadi transformasi di masa Terima kasih Bu Weni sudah menyempatkan waktunya. Iya Bu Delza. Jadi begini Bu Delza, tadi kan kemarin Bu Delza nanti pada waktu coachingnya yang Bu Delza itu harapan itu kan ada dalam Iya, iya. itu kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya sudah membuat catatan ini Bu Delza sebagai catatan saya. Banyak ya Bu Weni. Iya, itu karena coachingnya sangat berjalan lancar, sangat bagus sekali coachingnya. Jadi
kehadiran utuhnya. Iya, kehadiran penuhnya. Kehadiran penuhnya. Tapi tadi saya lihat Bu Delza banyak main HP, seperti itu Bu Delza. Ya karena ini ada banyak pekerjaan juga yang lagi numpuk yang harus diselesaikan. Ada deadline-nya Bu ini, makanya agak terpecah juga konsentrasi. Iya. Lagian juga tadi juga juga tadi. Iya, jadi karena banyak gangguan Iya, dari iya. saya, cuaca yang tidak Iya. mendukung, kemudian lingkungan sekitar kita yang Nah, kurang kondusif. Iya. Iya, Kerjaan juga ada deadline-nya. Kerjaannya juga menumpuk. Jadi kalau untuk selanjutnya Bu Delza mau coaching lagi, kompetensi apa yang akan Bu Delza tingkat? Seperti yang Ibu Wendy sarankan, saya semaksimal mungkin menghadirkan diri untuk mendengarkan aspek seperti itu lagi. Bagus sekali Bu Delza, keinginan yang sangat luar biasa ya. Sebab dengan kita hadir untuk itu orang merasa dihargai juga. Iya. Tadi saya lihat saat Bu Delza main-main HP-nya, Bu Riri juga berusaha untuk melihat gitu. Mungkin penasaran kali ya apa yang Bu Delza lakukan seperti itu. Jadi kalau Bu Delza ingin memperbaiki coachingnya, tadi supaya kehadiran utuhnya ada, kira-kira kapan jadwal yang akan Bu Delza lakukan? Mungkin setelah seperti ini akan saya susun jadwal ulang kembali dengan siapa dari mana tempat coachingnya, mungkin akan saya susun ulang kembali. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Delza supaya pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan lancar? Yang pertama adalah supervisor jadi bisa menilai apa sih yang kurangnya dalam proses coaching itu. Jadi Bu Delza nanti masih butuh supervisor ya untuk menilai. Masih. Iya. Kemudian dari pelaksanaan coaching tadi apa yang sudah Bu Delza lakukan? Luar biasa sekali Bu Weni. Saya banyak mendapatkan pemahaman baru terutama dari Bu Weni ya. Kehadiran penuh menekankan aktif. Iya, sama-sama Bu Delza. Kita di sini sama-sama belajar Bu Iya. Delza. Dengan melihat coaching Bu Delza dengan Bu Riri tadi, saya juga belajar bagaimana yang kehadiran penuh yang seutuhnya, Iya. mendengarkan yang untuk mendengar dari pendengar aktif itu bagaimana. Iya. Kemudian bagaimana cara menggali pertanyaan berbobot, juga saya belajar dari Bu Delza. Ya, terima kasih Bu Weni. Jadi Bu Delza mungkin masih ada yang mau Bu Delza sampaikan. Untuk sekarang mungkin cukup begitu saja Bu Weni. Lain kali minta juga kesediaan waktunya Bu Weni untuk melakukan seperti terhadap Boleh Bu Delza. Nanti kalau Bu Delza mau coaching lagi bisa menghubungi saya. Terima kasih ya Bu Weni. Sama-sama Bu Delza. Boleh. Silahkan diminum Bu